Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita melaksanakan ibadah minggu ketiga bulan November di tahun 2022. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian kunyanyi haleluya. Datang
usah ku takut, sebab kau sertaku. Kau usah ku bimbang, kau di dalamku. Kau usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu yang kami dengar juga menjadi berkat bagi hidup kami, baik itu dalam menjalankan segala aktivitas kami setiap hari, baik itu dalam menjalankan segala pekerjaan-pekerjaan kami setiap hari ya Tuhan. Sehingga dengan firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi terang bagi hidup kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dan menyebarkannya bagi sesama kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kami di tempat ini ya Bapa dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang akan bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini juga kami tidak berhenti berdoa juga untuk saudara-saudari kami atau jemaat-Mu yang masih belum sempat hadir pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mengetuk pintu hati mereka ya Tuhan, untuk kembali datang kepada Engkau dan mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Merindukan kebenaran firman-Mu,
merindukan puji-pujian ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sehingga nama-Mu selalu dimuliakan ya Bapa Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami juga tidak berhenti berdoa untuk ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Supaya dapat menjadi tempat yang benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi tempat yang memuliakan nama-Mu ya Bapa, sehingga ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah jam ibadah kami, kiranya Engkau memberkatinya dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita tetap memuji Tuhan dengan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
tetap berdiri, mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian Yesus nama itu pikat hatiku. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian. Dengan pujian kalau bunyi sangkakala. Zaman ini lalu pada hari kiamat, sangkakala
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Oleh perkenananmu kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau dan biarlah apa yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi pengakuan kami, seruan kami, syukur kami dan juga pengagungan kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kami, hati kami ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan kami, membentuk kami di dalam pola pikir kami dan juga di dalam tingkah laku kami. Semakin hari kami mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Engkau Tuhan bertata di tengah-tengah kami, di hati kami, sehingga kami pun pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami pun boleh diberkati dan juga dikuatkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pada kesempatan ini yang menjadi perenungan kita, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 kita baca ayat ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Nanti dilanjutkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4. Dua Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah ketemu mari kita baca secara bergantian. Slide-nya boleh dibuka. Oke. Ayat ke-10 saya bacakan, Bapak Ibu nanti ayat 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit dan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang keempat. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang keempat. Kalau sudah ketemu mari kita baca secara bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema tentang tanda-tanda hari Tuhan. Tanda-tanda hari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di tahun 2000 kalau nggak salah 2019 yang lalu ada satu film Avengers, namanya Avengers Endgame. Jadi kalau kita melihat film-film dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, pasti ada yang pihak lawan dan pihak istilahnya musuh dan yang dilawan gitu loh. Jadi semua film-film yang ada bersifat fantasi gitu ya, kecenderungannya adalah ada sebuah tempat yang ingin dihancurkan dan ada orang-orang yang ingin mempertahankan supaya tempat itu tidak dihancurkan. Nah, jadi di film itu mungkin Bapak Ibu pernah nonton itu 2 jam lebih. Jadi dikisahkan ada superhero yang memang benar-benar ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Nah, mungkin kalau kita bawa di kisah tentang kedatangan Tuhan,
apakah film-film tersebut menggambarkan tentang masa depan yang nyata? Kemudian yang kedua, apakah film tersebut menggambarkan bahwa ketika Tuhan datang, maka tiba-tiba ada superhero yang mampu menunda akan kedatangan Tuhan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, tidak ada satupun yang mampu menunda akan kedatangan Tuhan. Bagaimana kita membayangkan akan hari Tuhan? Ada banyak orang berpikir tentang hari Tuhan itu, mereka mengidentifikasi, mereka membayangkan identifikasi itu. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita. Mereka berpikir tentang hari Tuhan itu seperti apa. Yang pertama, ada orang-orang yang merasa takut ketika hari Tuhan itu datang. Kenapa mereka takut? Mereka takut ketika ada terjadi kekejaman, ada sebuah penganiayaan di sana. Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang-orang juga yang bersifat apatis, merasa pasrah, tidak peduli. Jadi ya sudahlah, apapun yang terjadi pada waktu itu, ya terima apa adanya, begitu. Jadi orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang gak punya harapan, apapun yang terjadi ya terima aja dengan lapang dada. Dan yang terakhir yang saya golongkan adalah mereka ini adalah orang-orang yang memiliki reaksi berlebihan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, ada satu kisah kalau nggak salah di beberapa daerah, saya nggak sebutkan. Mereka berkata mereka ditakut-takuti, katanya hari Tuhan akan datang. Lalu di satu tempat ini apa yang mereka lakukan? Mereka menjual harta benda mereka, lalu mereka berkumpul di satu tempat, lalu mereka berdoa di sana. Tetapi hari Tuhan datang nggak? Nggak juga, gitu. Ada juga yang memang mengkhususkan dirinya bahwa jangan diganggu. Saya harus benar-benar menyembah Tuhan karena hari Tuhan sudah dekat. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah ya heboh ya, bukan hanya sekarang juga di zaman beberapa tahun terakhir ini, kalau kita lihat di HP-HP kita gitu ya, ada beberapa pesan-pesan yang di-broadcast dengan orang-orang katanya hati-hati, waspada, hari Tuhan sudah dekat. Bahkan ada yang berkata bahwa kemarin malam Paus sudah berfirman. Bapak Ibu pernah dengar, dapat nggak SMS gitu atau WhatsApp begitu? Apa Bapak Ibu percaya dengan akan hal itu atau bagaimana? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada banyak orang yang terjebak di dalam hal-hal begini. Posisi kita ada di mana? Saya mau mengatakan begini, kesalahan teologi dan juga kesalahan kita berpikir dan juga memahami kebenaran firman Tuhan itu akan berdampak kepada pola pikir kita dan juga tindakan kita atas firman Tuhan itu. Jadi kepada siapa kita mendengar firman Tuhan, kepada siapa kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, itu juga mempengaruhi pola pikir kita kok. Gitu. Jadi pola pikir kita, teologi kita itu mempengaruhi kepada siapa kita firman Tuhan yang kita dengar. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, bagaimana kita melihat segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan, termasuk tanda-tanda hari Tuhan. Semua makhluk di bumi ini, termasuk kita manusia, semua pasti mengalami hal ini. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan di hadapan Tuhan. Maka di hari ini kita akan melihat ada 4 gambaran besar yang menjadi garis besar dari khotbah hari ini. Kita akan melihat secara singkat. Yang pertama, kita akan melihat gambaran besar tentang hari Tuhan. Kemudian kita akan melihat seperti apa sih tanda-tanda hari Tuhan. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat kapan sih hari Tuhan itu tiba. Dan yang keempat, bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya tentang hari Tuhan itu. Yang pertama kita akan melihat gambaran besar. Hari Tuhan Bapak Ibu atau kedatangan Tuhan yang kedua kali banyak dibahas di dalam Alkitab. Dan tidak sedikit kalau Bapak Ibu perhatikan, para teolog juga berdebat akan hal ini. Ada orang yang berpendapat bahwa kedatangan Tuhan itu nanti, atau nanti di ayat 10 itu ayat 12, ada nanti langit baru dan bumi baru. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa ketika hari Tuhan itu datang, maka bumi dan langit itu akan dirombak habis-habisan lalu diciptakan kembali. Itu ada orang yang berpendapat begitu. Pandangan yang kedua, ada juga yang berkata bahwa kerajaan 1000 tahun nantinya itu hanya sekedar simbolik, tidak perlu dipercaya. Jadi ada banyak hal, pandangan-pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun atau kedatangan
Kristus yang kedua kali. Tetapi mari kita lihat secara alkitabiah. Mari kita perhatikan di dalam perjanjian lama sebenarnya sudah disinggung juga hari Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan Yesaya pasal 13 ayat 6, Yehezkiel pasal 30 ayat 3, Yoel pasal 1 ayat 15, ini merujuk kepada siapa? Tentang kedatangan Tuhan sudah dekat. Di sana diulang-ulang, sudah dekat, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Gitu. Jadi di dalam konsep perjanjian lama, hari Tuhan ini merujuk kepada apa? Penghakiman yang menjelang kepada berakhirnya zaman. Jadi secara gambaran besar di dalam perjanjian lama. Sementara di dalam perjanjian baru, ini agak sedikit berbeda. Di dalam perjanjian baru, selain daripada penghakiman, di sini juga dikatakan tentang ada murka Allah dan juga penyelamatan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Wahyu pasal 1 ayat 14, di sana juga dijelaskan tentang bagaimana Allah datang, Kristus datang. Dia tidak hanya murka, tetapi dia juga menyelamatkan. Jadi secara sederhananya di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, konsep tentang hari Tuhan ini merujuk kepada siapa? Kedatangan yang akan datang. Jadi bila kita simpulkan bahwa hari Tuhan ini merupakan penghakiman dan juga masa penyelamatan. Jadi Tuhan tidak datang hanya menghakimi semua orang atau menghakimi bumi, tetapi dia juga menyelamatkan. Siapa yang dihakimi? Siapa yang diselamatkan? Yang dihakimi adalah orang-orang fasik, lalu dikelompokkan mereka menjadi penghuni neraka. Sementara orang-orang yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita buka Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat ketiga. Jadi di sana kita akan melihat sebuah pengelompokan bagaimana sih kehidupan orang percaya setelah nanti akhirnya, dan juga bagaimana kehidupan orang-orang fasik. Saya coba bacakan pasal 25 ayat 23c. Saya mulai dari 23b, saya begini firman Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia meminggul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan baik-baik bagian terakhir ini. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini merupakan sebuah undangan sekaligus penyambutan bagi orang-orang yang percaya. Lalu bagaimana dengan orang-orang fasik? Perhatikan ayat 30. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini konsekuensi bagi orang-orang yang menolak tentang kebenaran. Di dalam judul perikop ini merupakan tentang perumpamaan tentang talenta, Bapak Ibu. Di sana kita diajarkan bukan sebuah kepemilikan, bukan ownership, tetapi kita di sana adalah sebagai stewardship. Kita penata layan. Jadi selama kita hidup di dunia ini adalah kita penata layan, bukan pemilik. Jadi segala sesuatu yang ada bukan kita yang memiliki, kita hanya pelayan. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita melihat gambaran besar tadi, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada penghakiman, selain dari penghakiman ada penyelamatan. Maka sekarang kita melihat seperti apa tanda-tanda hari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, COVID-19 ini masih belum berakhir. Bahkan akhir-akhir ini tingkat COVID semakin meningkat. Bapak Ibu pernah mendengar nggak bahwa COVID ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Bapak Ibu pernah dengar nggak? Atau Bapak Ibu percaya bahwa COVID-19 ini adalah akhir zaman? Siapa yang percaya akan hal ini? Tidak sedikit orang Kristen Bapak Ibu yang mengklaim bahwa COVID-19 ini adalah akhir zaman. Karena kenapa? Mereka berpikir bahwa ini kasus global, terjadi secara global, dan kematian ini di mana-mana ada. Lalu ada beberapa orang Kristen yang mengutip Wahyu pasal 6 ayat 8. Ayo kita buka. Wahyu pasal 6 ayat 8.
Wahyu pasal 6 ayat 8, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bersama maut. Perhatikan kata maut ya. Yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Perhatikan selanjutnya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi ada beberapa orang Kristen yang mengaku bahwa COVID-19 ini adalah akhir zaman. Apalagi ada kata-kata sampar di sana yang mengindikasikan tentang virus corona. Bapak Ibu yang terkasih, kalau itu COVID-19 mewakili tentang akhir zaman, kenapa harus hanya sampar gitu loh? Coba perhatikan, masih ada alat-alat yang lain. Ada pedang di sana, ada kelaparan, ada binatang buas. Jadi orang-orang Kristen yang ya bisa dibilang masih ngutip sana ngutip sini, kalau kita berpikir bahwa mereka mengklaim hal ini tidak dengan sebuah pertanggungjawaban atas konteks dan juga teks yang mereka baca. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apalagi kan ada banyak juga yang curiga-curiga semenjak beredarnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar lah ya, atau di WA itu sering di broadcast gitu, hati-hati terhadap angka 66. Nanti ada chip, kemudian nanti ditempel di jidat, begitu. Mungkin perlu kita belajar lebih lagi, saya juga termasuk di dalamnya. Apakah kita menafsirkan semacam itu tentang wahyu ini yang lebih condong kepada apokaliptik atau simbolik begitu, atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita waspada di dalam hal ini. Jadi perkembangan teknologi, ada banyak orang juga menyalahgunakan. Hati-hati, antikristus datang di situ. Sehingga orang anti, apalagi barcode-barcode yang ada itu pernah heboh dulu. Mereka takut, banyak orang Kristen yang anti dengan kalau ada barcode di situ. Tetapi justru sekarang ini barcode ini justru mempermudah transaksi ketika kita berbelanja begitu. Jadi ada banyak orang-orang, ya mungkin orang Kristen termasuk di dalamnya ini, yang masih menghebohkan akan hal ini, sementara kita tidak bisa mempertanggungjawabkan klaim itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bila pemahaman kita COVID-19 ini adalah akhir zaman, maka kita ada di dalam pemikiran yang keliru. Tetapi bila kita berkata bahwa di akhir zaman ini COVID-19 adalah jadi bagian daripada akhir zaman. Amin ya. Ini memang realita. COVID bukan daripada akhir zaman, tetapi COVID itu adalah menjadi bagian daripada zaman akhir, begitu. Lalu seperti apa tanda-tanda hari Tuhan? Mari kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Kembali di 2 Petrus tadi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Kita mundur di beberapa ayat, tetap di pasal yang sama. Saya bacakan ayatnya yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Orang-orang percaya di zaman ini, Bapak Ibu, mereka ini adalah orang beriman. Tetapi di samping mereka beriman, ada banyak juga pengajar-pengajar palsu. Nabi-nabi palsu, mereka mengajarkan Injil-Injil palsu. Selain daripada itu, perhatikan ada kata-kata itu, mereka itu pengejek-pengejek. Mereka mencoba menciutkan iman orang-orang percaya. Jadi di samping mereka kuat, mereka ini adalah orang-orang cerdik ya. Mereka ini orang-orang cerdik. Mereka berusaha untuk apa? Supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka goyah di dalam kepercayaan mereka kepada Kristus. Di ayat yang lain Bapak Ibu, di bagian Alkitab yang lain, mari kita perhatikan Matius 24 ayat 23 sampai 24 tentang tanda-tanda hari Tuhan. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana,
Jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita berkata, kok ada dikatakan Mesias-Mesias palsu? Bapak Ibu yang terkasih, banyak kok Mesias-Mesias palsu yang mengatasnamakan dia adalah penyelamat, yang mengatasnamakan dia adalah utusan daripada Allah. Dan bukan hanya di zaman Yesus, di zaman sekarang juga ada. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar-dengar ada KKR kesembuhan, saya nggak anti sebenarnya Bapak Ibu bila kembali kepada konsep Alkitab. Cuma kecenderungan orang itu adalah mengenai kalau dengar-dengar konser atau KKR kesembuhan, itu lebih merujuk kepada apa? Kesembuhan fisik begitu. Tetapi jauh lebih penting bila kita berpikir bahwa ada hal yang paling substansi yang perlu disembuhkan selain daripada fisik, yaitu kerohanian itu. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang memahami ada KKR langsung pergi berbondong-bondong untuk apa? Disembuhkan secara fisik. Jadi pada konsekuensinya adalah ada banyak orang Kristen yang memang sungguh-sungguh kagum terhadap mujizat, bahkan mengidolakan hamba Tuhan, sampai lupa kepada sang pemberi mujizat atau pemilik mujizat. Posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Kita pengagum mujizat atau memang kita pengagum sang pemberi mujizat? Perlu kita cross check diri kita. Kemudian kita akan masuk kapan hari Tuhan itu akan tiba. Kapan sih hari Tuhan itu akan tiba? Kita kembali di 2 Petrus pasal 3. Saya baca di ayat 4. Saya bacakan ayat 4, demikian kebenaran firman Tuhan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk kapan itu janji Tuhan, maka pertanyaan semacam ini juga pernah ditanyakan oleh orang-orang fasik ini. Kapan sih janji Tuhan itu digenapi? Maka di ayat 3 mereka disebut sebagai apa? Pengejek-pengejek. Mereka ini adalah pencemooh Tuhan. Maka orang-orang semacam ini adalah mereka ini cerdik Bapak Ibu. Mereka cerdik, mereka pintar untuk mengalihkan perhatian orang Kristen kembali kepada ilah-ilah zaman. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kalau di zaman sekarang ini ada banyak juga pembenci-pembenci orang Kristen Bapak Ibu. Mereka membenci Kristus begitu. Bahkan mereka bertanya begini, kalau memang kamu percaya sama Tuhan, apa sih yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan? Bahkan ini sempat viral di beberapa di media sosial. Jika Tuhan Yesus itu Tuhan, adakah pernah Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan? Akulah Tuhan, atau bagaimana? Ada juga orang-orang yang bertanya, sudah lama engkau menjadi Kristen, kok hidupmu melarat? Sudah lama engkau menjadi Kristen, kenapa hidupmu begini-begini saja? Kamu tidak mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi standar mereka memahami percaya Kristus itu terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan iman. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perlu kita waspada terhadap pengajaran semacam ini. Kedewasaan kita itu perlu diuji di dalam hal ini. YouTube, waduh, sangat merajalela. Kalau kita tidak hati-hati melihat khotbah-khotbah di sana, maka kita juga akan pasti terjerumus. Ini maksudnya apa? Ya udah percaya aja. Yang penting berbuat baik, kasih begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengasihi tanpa kita memiliki konsep yang benar tentang kasih, maka kita jatuh kepada legalisme. Apa itu legalisme? Aturan-aturan yang ada, begitu. Jadi sebenarnya Injil itu sudah membebaskan kita, bukan legalisme lagi yang berkuasa atas hidup kita, gitu. Makanya di dalam, ya coba Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu nggak ke gereja contohnya ya, waduh, aku takut nggak ke gereja hari ini, aku takut nggak ke gereja minggu depan, takutnya Tuhan nggak memberkati saya, takutnya Tuhan menghukum saya. Bila kita punya pemikiran semacam ini, maka kita masih ada di dalam legalisme. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dibebaskan oleh Injil? Mereka berkata bahwa
Saya sudah dibebaskan oleh Injil. Maka saya datang kepada Tuhan beribadah bukan sebagai tanggung jawab, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebuah kecintaan saya di hadapan Tuhan. Beda ya? Beda. Kalau ini bersifat tanggung jawab, bersifat sebuah kewajiban, ini ada sebuah beban dalam diri kita. Tetapi bila ini sebuah kecintaan, maka ada sebuah kerelaan di dalam hati kita untuk melakukan. Kapan hari Tuhan itu datang? Hari Tuhan adalah semua hari, Bapak Ibu, semua waktu. Di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang hari Jumat, hari Sabtu. Enggak, sama sekali. Tetapi semua waktu, intinya adalah semua waktu, semua hari. Artinya Bapak, tidak dibatasi oleh apapun. Kapanpun Tuhan mau, Dia akan datang. Bahkan di ayat 8 berkata bahwa satu hari di hadapan Tuhan, maka itu 1000 hari bagi manusia. Atau 1000 hari itu sama satu hari kok di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi perlu kita memahami bahwa mengerti hari Tuhan, itu perlu kita mengerti sejak awal dulu. Apa sih maksudnya hari Tuhan? Jadi secara sederhananya adalah hari Tuhan itu adalah dimulainya dari penciptaan. Kemudian tujuan penciptaan apa? Tuhan menciptakan manusia ini, semua makhluk tujuannya apa? Untuk kemuliaan Allah, memuliakan Allah. Tetapi pada ujung-ujungnya, ciptaan itu pun gagal untuk memuliakan Allah karena jatuh di dalam dosa. Fase berikutnya, Allah datang di dalam rupa Yesus Kristus. Makanya itu yang terjadi di hari Natal. Itu. Kemudian di hari kedua, itu nanti hari kedua yaitu adalah, kedatangan kedua yaitu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang pertama sempurna adanya tetapi belum selesai. Perhatikan ya. Kedatangan yang pertama sempurna adanya tetapi belum selesai. Nanti diselesaikan pada kedatangan yang kedua sekaligus disempurnakan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Alkitab kita memberikan sebuah petunjuk bahwa tidak ada satu pun yang tahu tentang kapan hari itu tiba. Coba kita perhatikan Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36 saya bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Perhatikan di sana ada kata-kata anak ya. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Mungkin kita berkata, loh kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa sih dia nggak tahu kalau ada hari Tuhan datang? Bapak Ibu yang terkasih, bila kita perhatikan Efesus 2 di sana kita melihat tentang kenosis. Allah mengosongkan diri menjadi manusia. Artinya bahwa kemanusiaan Yesus di sana, dia tidak mengetahui hak prerogatif Allah tentang kapan Allah itu datang. Gitu. Nah, kedatangan Tuhan, kalau kembali di 2 Petrus pasal 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jangan berpikir Bapak Ibu bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri, lalu kita mengatakan bahwa Tuhan itu juga pencuri. Tidak. Ini hanya sebuah gambaran. Seorang pencuri, dia tidak perlu minta izin gitu loh untuk dia mencuri. Kapanpun dia mau, sekehendaknya dia datang. Sama juga, bila Tuhan datang untuk kedua kali, dia gak perlu minta izin dari kita. Wih, saya datang besok ya, bersiap-siap. Enggak sama sekali. Kapanpun dia mau, dia datang begitu. Jadi semuanya adalah kehendak Kristus. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Jadi kalau kita bertanya kapan hari Tuhan itu datang, sebenarnya pertanyaan itu nggak tepat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali atau belum? Kapanpun itu Tuhan datang, itu bukan masalah urusan kita. Urusan kita adalah, sudahkah kita siap menyambutnya atau tidak? Satu lagi ayat Bapak Ibu yang saya kutip tentang kapan hari Tuhan itu datang. Mari kita lihat Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi bagi orang-orang yang sekarang ini, hari Tuhan sudah datang, akhir zaman sudah datang. Perhatikan ayat ini. Apakah Injil sudah tersebarkan di seluruh dunia atau tidak? Ada banyak daerah-daerah Bapak Ibu, ya termasuk di daerah Jawa Barat, namanya itu adalah STA, suku terabaikan. Istilahnya bukan terabaikan sama sekali, tetapi di dalam konsepnya adalah mereka masih belum tersentuh dengan Injil. Maka ada banyak orang-orang yang masih belum mengenal akan Tuhan. Tanggung jawab kita di sana adalah terpanggil untuk apa? Menjadi bagian di dalam pemberitaan Injil. Lalu kita juga melihat apa yang terjadi di hari Tuhan. Yang terjadi di hari Tuhan, Bapak Ibu, kita perhatikan ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 bagian B. Saya coba bacakan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang terjadi ketika hari Tuhan itu datang nantinya, maka ada sebuah gemuruh, ada sebuah kegelapan, isi bumi dilenyapkan. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kita sebuah kepastian bahwa di dunia bersifat semu. Adakah hati kita melekat di dunia atau melekat kepada Tuhan? Bila kita masih terpikat dengan dunia, maka hati-hati. Ruang untuk Tuhan tidak ada. Jadi ini pengajaran simpel bagi kita. Jadi segala sesuatu pasti akan musnah di dunia ini. Apa sih yang membuat kita terpikat di dunia ini? Sampai kita lupa terpikat hati kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayat 12. Perlu kita bahas ini, ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 12 ini sebenarnya di sana dijelaskan tentang langit yang baru dan juga bumi yang baru di sana. Tetapi sebelum kita masuk di sana, coba perhatikan di bagian daripada awal itu. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Bandingkan ayat 10 Bapak Ibu, hari Tuhan tidak ada yang tahu, itu pencuri, seperti pencuri. Tetapi di ayat 12 itu dia berkata bahwa ada orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Allah. Kok bisa? Kok bisa hari Allah dipercepat? Menurut saya Bapak Ibu dan juga beberapa tafsiran yang saya baca begini. Orang-orang ini ada kaitannya di ayat 11 ya. Orang-orang saleh begitu. Orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang berpaut kepada Allah. Mereka cinta kepada kebenaran. Lalu yang mereka lakukan apa? Mereka setia mengiring Tuhan dan memberitakan Injil. Sampai ketika waktu itu tiba, mereka tidak sadar gitu loh. Karena kenapa? Mereka sibuk melayani Tuhan. Ketika hari itu datang, hari Allah itu datang, bukan kekagetan yang muncul, tetapi sebuah sukacita dan juga kegembiraan. Mereka menyambut hari Tuhan. Lalu kita kembali, ada langit baru dan bumi yang baru. Saya mau bertanya kepada kita Bapak Ibu. Ketika hari itu nanti tiba, apakah langit dan bumi yang baru ini dirombak habis-habisan, dihancurkan, lalu diciptakan ulang? Atau yang kedua, langit dan bumi ini akan diperbaharui. Bapak Ibu pilih mana? Pertama apa kedua? Yang pertama tadi bahwa ketika hari itu nanti tiba, apakah langit dan bumi itu dirombak habis-habisan, dihancurkan, lalu diciptakan baru? Atau langit dan bumi ini akan diperbaharui atau direstorasi? Bapak Ibu pilih pertama apa kedua? Ya, ada yang pilih pertama, ada yang pilih kedua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada dua pandangan yang saya kutip di sini. Pandangan pertama, mereka mengatakan tentang anihilisasi. Apa pandangan ini? Mereka berkata bahwa ketika hari Tuhan datang, maka semua langit, bumi
akan diciptakan ulang. Dasarnya apa? Di dalam ayat 11, ayat 11. Di sana ada kata-kata hancur. Jadi mereka berpikir bahwa nanti pada saat itu adalah semua dihancurkan, lalu Tuhan akan menciptakan ulang. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan restorasi atau diperbaharui. Mereka berpikir bahwa nanti ketika masa itu datang, langit dan bumi hanya diperbaharui, hanya direstorasi semuanya, begitu. Jadi tidak perlu yang namanya penciptaan ulang, begitu. Jadi mereka menolak tentang pandangan anihilisasi yang berkata meniadakan yang sudah ada, gitu. Jadi pandangan nomor 2 ini lebih condong kepada Alkitabiah. Karena kenapa? Konsepnya begini. Bila Tuhan ciptakan ulang, maka secara tidak sengaja kita berpikir bahwa Allah gagal menciptakan alam semesta. Iya ya. Allah menciptakan alam semesta gagal. Apakah Allah sempurna di dalam penciptaan? Mungkin jadi sebuah pertanyaan bila kita memegang pandangan yang pertama. Kemudian kalau kita memegang pandangan kedua, maka ini lebih condong kepada apa? Pembaharuan, restorasi. Makanya di langit yang baru, bumi yang baru, kata Yunaninya yaitu ada 2 kata. Yang pertama tentang neos dan juga kainos. Tentang neos dan kainos ini merujuk kepada baru. Tetapi neos di sini adalah merujuk kepada yang tidak ada menjadi ada. Ini kepada apa? Penciptaan pada mulanya, pada awalnya. Sementara kainos di sini adalah membaharui, memperbaharui. Makanya Petrus mengingatkan ada kisah tentang air bah. Ketika air bah ada, apakah Tuhan menciptakan ulang bumi? Tidak. Ini hanya membaharui bumi ini. Membaharui. Jadi Bapak Ibu yang terkasih mungkin contohnya begini. Bapak Ibu ya sering kita dengar gini lah. Lahir baru. Bagaimana Bapak Ibu memikirkan tentang kata lahir baru? Apakah lahir baru itu kita dilahirkan kembali menjadi tubuh yang baru, fisik yang baru, atau bagaimana? Kalau kita berpikiran begitu, ya ada di dalam pemikiran yang keliru. Tetapi bila kita berpikir lahir baru itu adalah hati yang diperbaharui, pikiran yang diperbaharui, yang dulunya cinta kepada dosa, sekarang cinta kepada kebenaran. Itu yang namanya lahir baru. Nah, sama halnya juga di dalam hal ini, kainos, artinya apa? Diperbaharui. Di hari itu, langit dan bumi yang baru, manusia juga ikut dibaharui. Kita dibaharui. Jadi tubuh kita ini, ya sama, kita dibaharui nanti. Jadi tubuh berdosa ini dibaharui menjadi tubuh yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi sebuah kebanggaan kita Bapak Ibu. Sebuah kebanggaan kita orang-orang yang percaya. Karena kenapa? Ada sebuah jaminan. Ketika hari itu datang, bukan sebuah ketakutan yang ada. Sebuah sambutan sukacita. Karena kenapa? Kita dibaharui bersama-sama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur di bulan ini, di minggu pertama kita akan mendengar, kalau Bapak Ibu mungkin mengingat, di minggu pertama kita melihat diberkati tentang satu topik tentang kekudusan hidup. Kemudian minggu lalu kita juga diberkati tentang belajar dari 10 gadis-gadis pilihan, begitu. Bagaimana kita dipersiapkan untuk apa? Menyambut kedatangan Tuhan. Hari ini kita juga diingatkan tentang hari Tuhan. Kita tidak tahu. Hari Tuhan itu kita tidak tahu. Tetapi kedatangan yang pertama kita sudah lewati. Yang akan kita peringati nanti di bulan Desember. Peringatan kedua, kedatangan kedua kapan? Kita juga tidak tahu. Maka di momen itu ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang perlu kita renungkan dan perlu kita siapkan. Yang pertama, kita hidup di dalam pengharapan. Semasa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, tidak lain dan tidak pengharapan. Saya pernah dapat pertanyaan dari siswa saya begini Bapak Ibu. Loh, kenapa kita jadi orang Kristen begini? Kok
lebih baik kita nggak usah beragama, lebih baik kita pindah, istilahnya pindah haluan begitu, pindah agama. Saya bilang begini, satu hal yang saya yakini di dalam apa yang saya imani, selain keselamatan yang saya peroleh, maka saya memperoleh pengharapan tentang hari di mana Tuhan itu akan datang. Bapak Ibu paham ya? Kalau Bapak Ibu mempertanyakan kok kehidupan kekristenan saya seperti begini. Karena kenapa? Kita tidak memiliki pengharapan. Pengharapan bukan apa yang terjadi, tetapi nanti ke depan. Jadi pengharapan ini sebenarnya lebih condong kepada siapa? Kepada Kristus. Di masa-masa pengharapan ada banyak penderitaan yang terjadi, seperti kepada orang-orang orang-orang Kristen yang ada di 2 Petrus ini. Mereka mengalami penganiayaan, ejekan-ejekan. Kita juga mengalami, mungkin beda cara. Mungkin ada ejekan-ejekan dari orang-orang tetangga. Kamu itu menyembah siapa sih? Mampukah kita bertahan atau tidak? Dengan godaan-godaan semacam itu atau tidak? Karena kenapa? Tidak sedikit orang Kristen mendengar kata-kata begitu ya. Mereka sudah gampang goyah. Dan bulan depan, tahun depan, mereka sudah berubah haluan. Hati-hati di dalam pengharapan kita. Kemudian yang kedua, selain kita berharap di momen itu, di masa-masa itu, maka perlu kita menjaga kekudusan hidup. Di minggu pertama kita sudah diingatkan tentang kekudusan hidup. Apa sih arti kekudusan hidup? Dalam bahasa aslinya kados. Artinya kita dikhususkan, dipisahkan Allah dari kecemaran dosa. Lalu kita dikhususkan untuk apa? Menjadi penyembah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita dikhususkan anak-anak Tuhan untuk apa? Menjadi penyembah Allah. Bagaimana caranya? Bergaul karib dengan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu firman Allah ini menjadi penuntun hidup kita kok. Ini penuntun hidup kita hari lepas hari. Dan yang ketiga, selama masa penantian itu, kesempatan kita untuk bertobat. Satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kalau Tuhan datang nanti malam bagi kita, Dia membisikkan satu pertanyaan buat kita. 1 bulan lagi engkau akan mati. Kira-kira apa yang engkau lakukan? Bapak Ibu jawab apa? 1 bulan lagi aku beri kesempatan untuk engkau melakukan. Karena 1 bulan lagi kamu akan mati. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan selama 1 bulan itu? Apakah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan itu? Atau kita sibuk mengurus harta gono gini untuk keperluan anak cucu kita? Atau bagaimana? Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu kita renungkan. Kapanpun Tuhan datang, mampukah kita menyambutnya dengan sukacita atau dengan penuh ketakutan? Bila hal itu ada banyak yang mengganggu konsentrasi kita juga di dalam relasi dengan Tuhan. Entah hati kita, entah dosa-dosa kita yang terus kita lakukan hari-hari ini. Maka ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk apa? Berbalik kepada Kristus. Maka di momen-momen penantian ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Kita tidak perlu putus asa, perlu yang namanya pengharapan. Dan yang kedua, di masa penantian itu kita perlu proses pengudusan. Kita terus dikuduskan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berbalik kepada Allah. Bila ada hal-hal yang membuat kita menjadi penghalang untuk bersekutu dengan Tuhan, mari kita selidiki apakah itu. Kerjaan kita, pasangan kita, kekayaan kita atau apapun. Mari kita selidiki semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita menyambut, di dalam kita mempersiapkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Minggu depan secara kalender agamawi kita masuk kepada minggu Advent pertama. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan itu dibutuhkan apa? Hati yang benar-benar tunduk di hadapan Tuhan. Kiranya di masa-masa penantian ini kita terus diproses oleh Tuhan, terus bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan tiba. Tetapi jangan biarkan kami takut. Jangan biarkan kami goyah Tuhan. Tetapi biarlah kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kapanpun itu datangnya waktumu ya Tuhan. Sebuah sukacita, kegembiraan dan bukan
ketakutan, kegentaran yang ada. Maka mampukan kami Tuhan untuk terus bertahan di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam pengharapan kami, di dalam kekudusan kami, dan juga di dalam pertobatan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan bila Engkau melihat kami, hati kami, pikiran kami. Ada hal yang begitu jauh dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami supaya kami terus melihat kembali kepada Kristus. Sehingga itu boleh menolong kami. Di masa-masa penantian ada sebuah pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memelihara iman percaya kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita semuanya akan apa yang sudah disampaikan dalam firman-Nya hari ini, supaya kita mempersiapkan diri, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita tidak ketinggalan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore jam 17 akan ada kebaktian yang kedua. Bagi jemaat yang pagi ini tidak bisa mengikuti ibadah, dapat mengikuti ibadah sore. Dalam rangka Natal Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari 2022 nanti, mari kita mengajak keluarga, rekan, atau siapapun untuk dapat menyaksikan berita Natal. Kita tahu bahwa kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan usia bumi sudah tua. Jadi jumlah penduduk begitu banyak, dan sebagian besar dari orang yang ada di bumi ini belum menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Jadi yang penting adalah keselamatan. Orang yang datang dalam ibadah dan menerima keselamatan, mereka aman. Jadi dalam Natal nanti kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mungkin bisa mengajak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, ya, supaya momen Natal nanti boleh menguatkan kita semuanya bahwa kita butuh Tuhan, butuh keselamatan. Kemudian untuk yang ketiga, iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Gerakan Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte, dan satu lagi persembahan diakonia, kantong biru untuk persembahan diakonia. Sementara persembahan Natal dapat dimasukkan melalui amplop yang sudah disiapkan dan diberi kode Natal atau centang pada Natal, ya, dimasukkan di salah satu kantong itu, ya. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Grace dan Saudari Fani. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih
Sampai hari ini Engkau tetap setia, sampai hari ini Engkau tetap memberi kehidupan kepada kami, sampai hari ini Engkau tetap memberikan makanan yang cukup bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami mengingat akan kebaikan-Mu, kami memberikan persembahan ini kepada Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berlangsung dengan baik. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan kepada Tuhan ini merupakan kerinduan kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Kalau hari ini Engkau datang di tengah-tengah kami, Engkau memberitakan pesan-pesan-Mu tentang tanda-tanda akhir zaman. Engkau mempersiapkan jemaat-Mu supaya jemaat-Mu tidak ada satupun yang tertinggal. Jemaat-Mu semuanya boleh mempersiapkan diri untuk hidup lebih baik, hidup kudus, mengarahkan seluruh perhatian hidupnya kepada Tuhan, mengarahkan imannya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Juga kami menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini untuk jemaat-Mu Tuhan, supaya Tuhan tetap memelihara. Kami tahu kondisi sekarang ini jemaat-Mu membutuhkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Engkau tetap menjamah, memberi kekuatan yang baru. Melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu boleh terpelihara dengan baik. Tidak ada satupun Tuhan yang kehilangan imannya, kehilangan pengharapannya. Yang percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit, yang lemah tubuh, yang kehilangan pengharapan, yang tidak bisa mengerjakan banyak hal, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan penyertaan, Engkau memberikan kekuatan ekstra kepada saudara-saudara kami ini, supaya mereka boleh tetap hidup di dalam imannya, mengarahkannya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini Tuhan untuk ibadah dan perayaan Natal pada bulan depan. Kami tahu hari peringatan kelahiran-Mu di bumi sebagai manusia ini Tuhan mengingatkan akan kasih karunia Tuhan yang demikian besar. Kami mohon Tuhan supaya ibadah-ibadah yang ada, seluruh perayaan yang ada, Engkau tetap memberkati, tetap menyertai. Kami tahu supaya jemaat-Mu boleh bertumbuh, jemaat-Mu boleh sadar bahwa bersama Tuhan mereka akan beroleh keselamatan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kebaktian Natal anak-anak, kebaktian Natal umum, maupun nanti perayaan Natal dan akhir tahun nanti kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya ibadah-ibadah yang ada ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi boleh menguatkan jemaat-Mu, boleh membawa banyak jiwa supaya jiwa-jiwa ini boleh dimenangkan. Kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan pada tahun-tahun terakhir tidak hadir karena COVID-19. Kami mohon Engkau menggerakkannya kembali, supaya gereja ini menjadi tempat yang aman untuk mengarahkan iman, untuk boleh belajar bersama, untuk boleh berbakti bersama, untuk bisa beribadah bersama di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami tahu bahwa banyak kekurangan, banyak orang beralasan, tapi satu hal bahwa Tuhan yang mengetahui semuanya. Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah negara kami, Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kalau selama ini Engkau sudah memberkati pemimpin kami, presiden kami, dan seluruh pemerintah kami yang sudah mengadakan banyak event-event besar dan Tuhan memberkatinya. Kami mohon supaya bangsa kami tetap terpelihara sempurna, dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari kekacauan dan malapetaka lainnya. Engkau tetap mengawal, menolong para pemimpin kami untuk takut akan Tuhan, supaya bangsa ini tetap terpelihara. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di negeri ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Engkau menolong kami. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan
Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu kasih setianya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahteranya. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali. Selamat siang, Tuhan memberkati.